rahimahullah wa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi An-Najdi qala babu ma jaa anna Allah ihtajaza at-taubata an sahibi bid'ati. Ihtajaza bermakna imtana'a. Ihtajaza artinya imtana'a, mencegah atau menghalangi. Bab tentang nas-nas yang datang terkait bahasanya Allah Subhanahu wa taala mencegah atau menghalangi taubatnya pelaku bid'ah. Qala hadza marwiyun, ini diriwayatkan min hadis Anas, dari hadis Anas, yang marfu'an, disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa min marasili al-Hasan, dan termasuk di antara marasil al-Hasan, hadis-hadis yang sampai kepada seorang tabi'i yaitu Al-Hasan Al-Basri, tidak sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tapi ucapan ini disandarkan kepada seorang tabi'i. Nah, jadi ada istilah marfu', istilah munqati', istilah mursal. Marfu' hadisnya disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, munqati' disandarkan kepada sahabat, mursal disandarkan kepada tabi'in. Qala Syekh Shalal Fauzan, hadza fi bayan al-wujuh allati takunu fiha al-bid'atu syarran min al-kabirah. Bab ini tentang penjelasan al-wujuh, sisi tinjauan, allati takunu fiha, di mana bid'ah itu syarran, lebih jelek daripada dosa besar. Ini diantara sisi tinjauannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menutup taubat, mencegah, menghalangi taubatnya seorang pelaku bid'ah. Fa min al-wujuhi anna sahibaha la yuwaffaqu lit-taubah. Termasuk dari sisi tinjauan tersebut bahwasanya pelaku bid'ah tidak mendapatkan taufik. Apa artinya taufik? Ya taufik. Berapa taufik? Sini angkat tangan semua. Cepat. Satu lagi, 2, 3. Masya Allah. Tawafik. Taufik juga apa? Apa artinya taufik? Hah? Hidayah, entah. Hah? Sama. Sama. Hidayah terbagi menjadi 2. Taufik artinya pertolongan, gitu ya. La yuwaffaq litaubat, dia tidak mendapatkan hidayah, dia tidak mendapatkan pertolongan untuk bertaubat. Wa yusirru ala bid'atihi, dan terus menerus continue di atas bid'ahnya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa kita menyatakan ini secara menyeluruh semua pelaku taubat pasti begini keadaannya? Al-jawab, la. Oleh karena itu Syekh mengatakan hada huwal ghalib, ini yang ghalib, ini yang berlaku secara mayoritas. Ya, kebanyakannya demikian. Tidak semuanya juga kan begitu. Illa man rahimallah. Nah, ini yang berlaku secara mayoritas, kebanyakan demikian. Alasannya li'annahu yara annahu ala haqqin, karena dia memandang bahwasanya dia berada di atas al-haq. Dia memandang annahu ala haqq wa annahu musibun, dan dia menganggap bahwasanya dia berada di atas as-shawab, musib, berada di atas kebenaran. Wa anna ma 'amilahu minad din, dan juga menganggap bahwasanya apa yang diamalkannya termasuk bagian dari agama. Wa annahu khairun, bahwasanya itu adalah khair, kebaikan. Fala yafakkiru an yatrukal bid'ah, sehingga dia
tidak berpikir akan meninggalkan bid'ahnya. Nah, karena menganggap itu hak, menganggap itu benar, menganggap itu bagian dari agama, sehingga tidak ada pikiran darinya untuk meninggalkan bid'ah. Bikhilafil 'asi. Bikhilafil 'asi, lain halnya dengan pelaku maksiat. Fa innahu ya'rifu annahu mukhti'un. Sungguhnya dia menyadari, ya'rif, menyadari bahwasanya dia mukhti, alal khata'. Dia menyadari bahwasanya dia berada di atas kesalahan. Wa annahu mukhalif, dan dia juga menyadari bahwasanya dia sedang menyelisihi syariat, menyelisihi perintah Allah. Dia menyadari itu. Dan juga wa yakhafu minallah, dia takut kepada Allah. Wa yatawaqqa'u at-taubah, dan mengkhawatirkan at-taubah. Nah, wa yatawaqqa'u al-uqubah. Tawaqqa' yani intazara wuqu'ahu. Tawaqqa'a artinya intazara wuqu'ahu. Dia khawatir mendapatkan hukuman dari Allah, azab dari Allah. Falidzalika sur'ana, oleh karena itu sur'ana ma yatu. Sur'ana ini adalah ismu fi'lin. Sebagai faedah, sur'ana adalah isim fi'il fihi makna ta'ajjub. Dalam kata ini ada kandungan takjub di dalamnya, memiliki kandungan takjub. Nahru, ya seperti kalimatnya sekarang. Sur'ana ma yatu, artinya ma asra'a ma yatu. Ya, ini kalimat ini konteksnya sekarang apa? Takjub, ta'ajjub. Nah, oleh karena itu begitu cepatnya, betapa cepatnya orang yang bermaksiat bertaubat, wa yakhjul, dan dia juga merasa malu dengan taubatnya. Ada sifat khojal, perasaan malu. Nah, malu dengan apa yang telah dilakukannya dari maksiat. Nah, ya, pernah melakukan kesalahan, pelanggaran, dia merasa malu dengan pelanggaran itu. Ya, seperti antum misalkan tahu ini peraturan ma'had tidak boleh dilanggar, tapi antum melanggar. Antum menyadari kalau antum salah, malu tidak? Malu. Ya, baru-baru ini pelanggaran yang dilakukan apa? Karena pas tidak ada. Saudara ketemu anaknya Jine Ponto, karena pikir libur, ternyata melanggar. Malu dia, malu kalau sudah seperti itu. Malu tidak? Apa pelanggarannya? Nah, ini alhamdulillah langsung diiqab supaya yang lain tidak ikut-ikutan. Masa santri seperti itu. Baik. Nah, ini keadaan pelaku maksiat. Bi khilafil mubtadi, lain halnya dengan ahli bid'ah, fa innahu la tazharu alaihi nadamat. Sungguhnya tidak nampak padanya penyesalan. Tidak ada penyesalan padanya. Nah, walakinnahu masrurun bi bid'ati. Bahkan dia senang dengan bid'ahnya. Wa yad'u ilaiha, dan mengajak kepadanya, kepada bid'ahnya. Fa hadza min musawi al-bid'ah. Hadza min musawi al-bid'ah. Ini termasuk di antara kejelekan-kejelekan bid'ah, keburukan-keburukan bid'ah. Musawi artinya keburukan-keburukan. Anna sahibaha yaqa'u fiha wa yad'u ilaiha, bahwasanya pelaku bid'ah
yaqa'u fiha, jatuh padanya dan mengajak kepadanya, jatuh padanya dan mengajak kepadanya. Wa min musawi'il bid'ah, dan termasuk di antara kejelekan-kejelekan bid'ah, anna sahibaha la yuwaffaqu lit-taubah, bahwasanya pelakunya tidak mendapatkan taufik, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, bi khilafi murtakibin kabirah, lain halnya dengan pelaku dosa besar, fa innahu katsiran ma yuwaffaqu lit-taubah, sungguhnya pelaku dosa besar katsiran ma yuwaffaqu lit-taubah, banyak yang mendapatkan pertolongan untuk bertaubat. Kemudian Syekh menjelaskan riwayat dari Anas secara marfu' dan Rasul Al-Hasan, yakni hadal athar inna Allah ihtajaza at-taubah an sahibi al-bid'ah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubatnya setiap pelaku bid'ah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza marwiyun an Rasul sallallahu alaihi wasallam marfu'an. Apa artinya marfu'an tadi? Disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Pemursalan, mursal artinya disandarkan kepada tabi'in. Anil Hasan, yaitu Hasan al-Basri. Dalam cetakan kaki disebutkan akhrajahu Ibnu Abi Asim fi Sunnah wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Al-Albani rahimahullah taala berkata dalam Sahihah mengomentari hadis ini dalam Sahihah, yaitu silsilah al-ahadits as-sahihah wa syai'un min fiqhiha wa fawaidiha. Ini nama lengkapnya kitab ini. Diringkas menjadi as-sahih. Jadi kalau kita menyebut cukup mengatakan as-sahih, orang sudah memahami bahwasanya yang dimaksud adalah silsilah al-hadits as-sahihah wa syai'un min fiqhiha wa fawaidiha. Kata Syekh setelah menyebutkan para a'imah yang mengeluarkan hadis ini, min turukin, ya, dikeluarkan, diriwayatkan dari berbagai jalur periwayatan, an Harun ibni Musa, dari Harun bin Musa. Qala haddatsana Abu Damrah, haddatsana Abu Damrah an Humaid an Anas marfu'an. Qultu, yani Al-Albani, wa hadha isnadun sahihun, wa hadha isnadun sahihun, dan ini adalah sanad yang sahih. Rijaluhu thiqatun, para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya. Rijalus syaikhain, para perawinya adalah para perawi asy-syaikhain, yaitu perawi Sahih Bukhari dan Muslim. Rijaluhu thiqatun, rijalus syaikhaini ghairu Harun ibni Musa, selain Harun, hanya satu yang bukan perawi Bukhari dan Muslim. Yang lainnya sudah thiqah semua. Ya. Orang-orang yang meriwayatkan hadis ini semuanya adalah perawi dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kecuali satu, yaitu Harun bin Musa. Wa huwa al-Farawi. Harun bin Musa adalah al-Farawi. An-Nasa'i rahimahullah mengomentari tentang al-Farawi ini, qala An-Nasa'i wa tabi'ahu al-Hafiz at-Taqrib la ba'sa bihi. Wa qala al-Haythami, dan Al-Haythami berkata dalam Majma' Az-Zawaid, rawahu Tabarani fil Awsat wa rijaluhu rijalus sahih, rawahu Tabarani fil Awsat wa rijaluhu rijalus sahih ghairu Harun ibni Musa al-Farawi wa huwa thiqatun. Nah, jadi dalam hadis ini
perawi-perawinya tidak ada yang diragukan, kecuali hanya satu, yaitu Harun bin Musa. Ternyata Harun bin Musa ini pun juga thiqah, berdasarkan komentar Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid dan juga An-Nasa'i, ya, dan juga Al-Hafiz dalam At-Taqrib mengatakan la ba'sa bi, sehingga hadis ini insyaallah taala haditsun sahih. Innallaha ihtajaza at-taubata an sahibi al-bid'ah. Nah. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Antum hafalkan hadis ini insyaallah nanti malam ba'dal maghrib disetorkan. Innallaha ihtajaza at-taubata an sahibi al-bid'ah. Hadis Anas, riwayat Ibnu Abi Asim, Al-Baihaqi dan yang lain. Nah, jazakumullahu khairan. Tafadhalu barakallahu fiik.